dia juga boleh gitu. Ngomong-ngomong, dari mana ini Mbak Tania? Itu saya dari rumah. Terus kan kemarin saya gitu Bu yang chat ibu kemarin Bu yang buat chat sama ibu, makanya saya dari rumah langsung ke sini. Oh, yang apa ya? Yang malam sebelum itu tadi kan yang Bu, apakah bisa melakukan proses gitu kan Bu? Iya. Ya. Kemarin saya sudah balas tapi belum tahu Mbak Tania apakah sudah kembali gitu. Bagaimana sebelumnya kabar Mbak Tania? Alhamdulillah kabar saya hari ini tuh baik, tapi ada sesuatu gitu Bu, makanya saya ini ingin bertemu dengan baik. Apakah sebelumnya Mbak Tania kesini tadi ada kendala apa di perjalanan gitu Mbak? Enggak sih Bu, enggak ada, cuma ya karena kita kan di Sidoarjo ya Bu ya, panas banget Bu, benar-benar panas ya itu di sini. Jadi Mbak Tania tadi di sini kesini tadi nggak ada masalah gitu ya Mbak ya? Jadi Mbak Tania cuma mau mengungkapkan masalah tadi ya? Baik. Kesibukan Mbak Tania selama ini apa saja? Saya ini itu Bu, saya sekarang itu mahasiswa semester 3 Bu. Oh, mahasiswa semester 3. Boleh tahu Mbak Tania apa namanya? Kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di Bandung. Di semester 3 ini Mbak Tania sangat sibukan semester 3 ini ngapain aja Mbak? Boleh tahu? Ini bukan karena masih apa ini dari belum ketemu kan, jadi ya kesibukan saya mungkin bangun pagi buka laptop ya kelas lewat laptop udah. Ini Mbak Tania ambil kelas pagi gitu Mbak? Oh iya, saya ambil kelas pagi bukan kelas malam. Bagusan. Terus dari segi tugas-tugas Mbak Tania apakah merasa gimana gitu? Nah ini Bu, saya itu kan karena ada tugas ini tuh saya mengalami sesuatu dulu, jadinya saya kesini itu ingin melakukan proses konseling sama ibu. Oh, jadi tujuan Mbak Tania datang ke sini tadi itu ingin melakukan proses konseling mengenai permasalahan Mbak Tania tentang tugas tadi. Baik. Di sini Ibu akan membantu Mbak Tania. Sebelum membantu Mbak Tania, Ibu akan menjelaskan kontrak waktu. Jadi nanti kan kita akan kesepakatan waktu untuk melakukan proses konseling agar terstruktural, itulah ini ya. Jadi nanti itu Ibu akan menempatkan waktu 30 menit selama proses konseling. Apakah Mbak Tania keberatan? 30 menit aja. Iya Mbak Tania. Iya dengan apa Bu, sudah cukup saya rasa. Ya nanti kalau dirasa waktunya tuh 30 menit sekarang belum bisa merubah, kan ada pertemuan selanjutnya di lain besok gitu ada waktu. Iya Bu. Nah sekarang Ibu mau bertanya, apa sebelumnya Mbak Tania sudah pernah melakukan proses konseling? Saya belum pernah melakukan proses konseling. Jadi ini yang pertama kali Mbak Tania melakukannya? Iya, ini baru pertama kali saya melakukan proses konseling sama ibu. Dari pengalaman sekarang nih, apakah gimana perasaan Mbak Tania melakukan proses konseling ini? Sebenarnya kan ini tuh udah lama Bu, kayak permasalahan itu ada lama, terus saya kayak mikir saya ini butuh nggak sih bantuan menyelesaikan permasalahan saya gitu. Terus sampai akhirnya saya memutuskan kalau ya saat inilah waktu yang tepat buat minta pertolongan gitu Bu, karena permasalahan saya ini awalnya ya saya deg-deg Bu, saya sampai sekarang kan deg-degan gitu loh Bu, tapi ya gimana lagi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini saya harus berani. Jadi Mbak Tania ini siap ya? Nah di sini nanti kan Mbak Tania kan pertama kali dan Mbak Tania itu harus enjoy lah Mbak, anggap Ibu ini sebagai teman Mbak Tania gitu, agar Mbak Tania tidak merasa takut ataupun merasa perasaan nggak enak gitu loh. Nah di sini tuh Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai proses konseling, kan Mbak Tania belum tahu. Jadi proses konseling itu di mana seorang konselor akan membantu menyelesaikan permasalahan si konseling.
Dan di sini ibu ini sebagai konselor, Mbak Tania sebagai konseling. Nanti di sini ibu akan membantu Mbak Tania untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Tania. Tetapi ibu tidak tidak terlalu memutuskan apa yang Mbak Tania dari permasalahan Mbak Tania. Jadi ibu ini hanya fasilitator atau menjembatani Mbak Tania untuk menyelesaikan. Nanti Mbak Tania yang bisa memutuskan apa yang Mbak Tania ambil ke depannya begitu. Maka Mbak Tania sudah jelas? Ya, sudah jelas. Nah, di dalam proses konseling ini nanti itu terdapat juga asas-asas dalam konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di sini tuh Mbak Tania bercerita kepada ibu. Nanti permasalahan yang Mbak Tania ceritakan kepada ibu itu akan rahasia, tidak diketahui oleh konselor-konselor ataupun orang lain gitu, kecuali ibu dan Mbak Tania saja yang tahu. Karena di sini kan sudah memegang erat prinsip kayak hanya kita yang tahu gitu loh Mbak, jadi tidak akan pernah bocor gitu permasalahannya. Dan yang kedua itu asas kesukarelaan. Dan Mbak Tania tadi kan datang ke sini kan tanpa ada paksaan orang tua ataupun justru teman ataupun apa gitu. Dan yang ketiga tuh asas keterbukaan. Jadi di mana Mbak Tania itu harus bisa saling terbuka dengan ibu dalam menceritakan permasalahan Mbak Tania. Sebaiknya Mbak Tania ceritakan dengan sejujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupin. Nanti tujuannya di sini tuh ini Mbak Tania. Kalau Mbak Tania bisa terbuka dengan saya juga bisa menangkap gitu loh Mbak. Nanti kalau Mbak Tania ada yang Mbak Tania tutupin ataupun Mbak Tania kurang-kurangin, nanti tuh permasalahan Mbak Tania itu tidak akan terselesaikan dengan baik gitu loh. Dari sini sudah mengerti Mbak Tania. Artinya rahasia saya ini belum dijaga ya Bu. Soalnya kan saya udah mikir lama banget kan. Alasan saya mikir itu kan bisa kayak cerita saya ini belum dijaga, atau saya ceritain nanti malah teman-temanku tahu atau guruku atau mungkin orang tuaku juga tahu. Nah, ya di sini Mbak Tania ibu tegaskan lagi, Mbak Tania tidak perlu khawatir dengan permasalahan Mbak Tania. Mbak Tania tidak perlu khawatir teman-teman Mbak Tania misal datang ke ibu juga kan ya, kebetulan itu mencerita. Jadi teman Mbak Tania yang cerita tadi ya ibu jaga, rahasia Mbak Tania juga ibu jaga dan juga ibu ceritain gitu loh Mbak. Jadi ya cuma permasalahan masing-masing aja yang ibu pegang gitu Mbak. Nah, dari sini sudah mengerti tentang asasnya, Mbak Tania bisa memulai menceritakan permasalahan Mbak Tania. Saya cerita ya Bu. Ya. Jadi yang saya rasain saat ini itu saya makin lama itu makin capek Bu. Capeknya itu kenapa? Karena ini kan saya tuh ada tugas. Semester 3 kan dia mulai tugasnya mulai gitu Kak, kayak semester yang pertama. Nah di saat tugas ini tuh makin banyak. Nah ada kayak pemikiranku yang menurutku itu salah gitu loh. Dimana pemikiranku ini itu saya berharap apa yang saya kerjakan ini tuh harus sempurna Bu. Bisa dikatakan saya ingin perfect dalam mengerjakan tugas saya ini. Jadi kalau misal ya ada tugas nih, terus saya itu misal salah Bu dalam salah menulis, kan seharusnya kalau bisa salah nulis kan di step gitu kan. Nah ini tuh enggak buat saya, jadi dengan kesalahan gitu ya artinya saya itu harus mengulang dari awal kayak nulis tugas saya tadi itu loh. Dari permasalahan yang Mbak Tania ceritakan ini, apakah sifat yang Mbak Tania itu dari kapan, bawaan dari kecil dari lama bahkan ini? Saya analisa sih ya saya mengalami ini itu waktu SMP mau ini ke SMA, kayak perpindahan SMP ke SMA kelas 3 sampai SMA terus kuliah juga ngerasain banget. Jadi udah lama ya Mbak Tania kayak ingin perfect banget di bidang kayak gini tadi ya. Dan di sini saya mau tanya, apa faktor yang menyebabkan Mbak Tania itu dari SMP sampai sekarang itu seperti ini? Apa ya Bu? Bentar, saya mikir dulu ya Bu. Coba dari keluarga atau gitu.
kayak perfect ini itu mungkin alasannya tuh kan saya punya kakak kan. Iya. Nah kakak saya ini itu ini loh bukan dia dapat lingkaran selalu dapat tingkat dulu Bu kan, jadi saya ini adiknya gitu kan kayak mikir kakakku bisa, aku pasti juga bisa. Jadi karena pemikiran itu juga saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan itu. Jadi faktornya itu kayak kakaknya itu yang menjadi pemicu Mbak Tania untuk seperti ini. Ya. Nah, dari sini kan bagaimana respon orang tua Mbak Tania? Orang tua saya sih nggak cerita sih, belum cerita kak, belum cerita kalau saya ini pengen perfect gitu Kan prestasi Mbak Tania selama ini tuh apa namanya selalu unggul atau bagaimana sih? Dalam pelajaran? Prestasi saya sih ini biasa aja gitu. Tapi dalam mengerjakan itu Mbak Tania tuh harus sempurna gitu dibanding yang lain. Karena kan saya biasa aja nih, saya berusaha gitu agar tidak membuat kesalahan, inginnya bagus terus agar peringkat saya ini tuh naik gitu loh Bu. Ya semoga bisa aja gitu kayak kakakku. Jadi Mbak Tania itu ingin membentuk kakak Mbak Tania. Jadi motivasinya Mbak Tania. Dari teman Mbak Tania, apakah sifat itu seperti Mbak Tania semua apa Mbak Tania saja yang merasa kayak gitu tadi? Tergantung sih Bu, ada juga yang sama kayak ketika temanku juga perfeksionis kayak ngerjain tugas harus bagus ya, saya makin terpacu gitu, gak boleh membuat kesalahan. Kalau semisal temanku B aja tetap aja Bu, saya pikiran saya gak boleh membuat kesalahan. Iya. Dari lingkungan Mbak Tania sendiri kan sudah terlihat kayak Mbak Tania itu ada ketakutan teman Mbak Tania itu nanti itu lebih perfect daripada Mbak Tania jadi kurang bisa seperti kakak Mbak Tania di rumah. Terus dari orang tua Mbak Tania sendiri tuh apakah kan kakak Mbak Tania tadi kan mempunyai apa namanya dari segi kemampuan kan sudah cukup, apakah di keluarga Mbak Tania juga seperti itu atau anaknya kakak Mbak Tania saja yang seperti ini dari saudara Mbak Tania sendiri? Saudara aku kan kakak itu ya, iya cuma jadi itu namanya keluarga apa namanya besar ayah ya, ayah ibu atau gimana di situ? Iya mungkin faktor juga keluarga besar juga sih, soalnya keluarga saya ini itu kan lulusannya itu juga ternama-nama gitu loh, dengan lulusan yang terbaik. Ya itu bisa sih Mbak, jadi kayak membuat Mbak Tania itu jadi memikirkan aku tuh tidak boleh apa namanya beda dari kakakku ataupun keluargaku, nanti kamu tuh merasa itu kan Mbak, beda gitu. Oh iya baik, kan di sini kan Mbak Tania sudah apa namanya sudah sadar dengan apa yang Mbak Tania pikirkan kalau itu tuh terlalu salah untuk pemikiran Mbak Tania, nggak bagus gitu Mbak. Nah, di sini Ibu akan membantu Mbak Tania untuk merubah apa yang pemikiran Mbak Tania sebelumnya menjadi nanti lebih baik. Nah, di sini Ibu akan menggunakan teknik self management. Mbak Tania sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu teknik self management? Belum sih Bu, asing di telinga saya. Nah, ya. Di sini itu nanti Ibu menggunakan teknik self management, yaitu di mana nanti itu akan merubah pikiran yang rasional menjadi rasional, dan di sini tuh contohnya seperti pemikiran yang negatif menjadi yang lebih positif. Kan nanti pemikiran Mbak Tania itu tadi kan sudah seperti keliru gitu ya, masih ada yang perlu dibenarin. Nanti Ibu akan membantu Mbak Tania untuk merubah bagaimana ke depannya agar pemikiran Mbak Tania itu lebih bisa yang positif. Baik. Sekarang di sini Ibu akan melakukan perjanjian kontrak dengan Mbak Tania, kontrak yang kita akan mengubah ke depannya itu kontrak berlaku. Nah, di sini nanti Mbak Tania itu bisa membantu Ibu untuk menuliskan nama Mbak Tania terlebih dahulu.
saya nulis nama ya Bu? Iya. Di sini aja nggak apa-apa. Iya. Udah Bu. Nah, nanti kan ini kan sudah Mbak Tania atas nama Mbak Tania sendiri ya. Nanti Mbak Tania bisa tulis sekarang perilaku yang negatif dari Mbak Tania tadi yang sudah Mbak Tania ceritakan. Perilaku negatif saya di sini. Saya ingin sempurna, kesempurnaan. Iya, iya. Tidak perlu salah gitu Bu. Lalu ada lagi sebut saja yang menurut Mbak Tania yang tadi kurang perlu diubah nantinya. Ini Bu, saya itu menganggap kakak saya ini sebagai saingan dulu. Oh iya iya, bisa tulis. Nah, kan ini kan tadi kan sebagai contoh perilaku yang sifat dari Mbak Tania yang negatif tadi. Iya. Nah, sekarang Mbak Tania coba tuliskan langkah-langkah yang nantinya akan Mbak Tania ubah menjadi positif perilaku tadi. Kalau perilaku ini Yang negatif ya, menjadi positif gitu kan. ya kedepannya bagaimana menurut Mbak Tania? Untuk mengubah ini. Iya. Kan saya pengennya kesempurnaan ya Bu. Kayak pemikiran itu diubah menjadi kayak kalau salah itu ya nggak apa-apa, wajar. Gitu bisa nggak Bu? Ya bisa. Jadi Mbak Tania itu harus bisa menghargai apa kemampuan Mbak Tania sendiri gitu. Seperti itu Mbak Tania. Udah begini. Iya, ya bisa kan? Iya bisa. Yang selanjutnya itu yang terhadap kakak Mbak Tania ubah menjadi positif. Kan saya menganggap karena kakak saya ini emang memiliki kayak kemampuan Lebih lebih. Saya menganggapnya itu sebagai saingan Bu. Saya nggak bisa kalah sama kakak Nah, saya. itu kan salah Mbak Tania. Iya. Jadi Mbak Tania bagaimana caranya untuk mengubah itu? Ini aja Bu. Kan emang kakak saya ini lebih gitu dari saya. Iya. Nah saya anggap kakak saya ini sebagai motivasi saya. Hanya sekedar motivasi Iya. ya, jangan dibuat kayak Mbak Tania itu merasa harus ya ini saingan saya gitu. Iya, Harus iya. ngalahkan nggak boleh ya Mbak Tania. Iya bisa tulis. Ini Bu, udah Bu. Maaf ini tadi salah. Ya, saya lihat dulu. Nah, jadi ini tadi yang pertama tadi Mbak Tania tuh merasa ingin sempurna gitu ya. Dari di lingkungan kelas Mbak Tania ataupun di keluarga Mbak Tania. Dan Mbak Tania tuh juga menganggap kakak Mbak Tania itu sebagai saingan. Iya. Dan Mbak Tania kan sudah mengetahui cara langkah yang selanjutnya bagaimana untuk Mbak Tania bisa mengubah pemikiran Mbak Tania tadi yang harus dihilangkan ataupun yang nggak dihilangkan ya, nggak Berusaha dirubah. Iya begitu. Jadi Mbak Tania itu sudah harus mau menghargai apa yang Mbak Tania miliki. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Tania itu dari segi bakat Mbak Tania, apakah mempunyai perbedaan dengan bakat kakak Mbak Tania?
apa sama ya beda Bu. Kalau saya lebih kayak ke public speaking dulu ya, bagus banget ya kalau dalam berbicara. dia kan kayak motivator yang ikut seminar-seminar gitu loh Bu, jadi public speakingnya bagus. Nah kalau saya ini saya rasa saya lebih cocok di ini bukan pelajaran gitu loh Bu, di pelajarannya bukan di Berarti cara speaking Mbak Tania tuh masih kurang gitu. iya. Oh iya, nah sekarang kan Mbak Tania sudah mengerti perbedaan dari segi apa yang Mbak Tania miliki sama kakak Mbak Tania kan sudah berbeda. Jadi Mbak Tania itu lebih kepintar ke pelajaran, tapi Mbak Tania itu mempunyai cara yang salah. Jadi Mbak Tania itu harus sempurna, perfect. Mbak Tania mending kayak apa namanya ya, lebih menghargai apa ya kemampuan Mbak Tania sendiri. Jadi Mbak Tania itu jangan menjadi orang lain, diri orang lain. Apalagi merasa bahwa Mbak Tania itu kalah dengan kakak Mbak Tania. Ya, jadi kakak Mbak Tania itu sebagai motivasi saja. Mbak Tania harus bisa menghargai apa yang Mbak Tania miliki. Nah, itu. Dan di sini nanti kan Mbak Tania kan sudah menandatangani persetujuan kontrak ini, kontrak perilaku. Mbak Tania nanti tuh akan ibu kasih hadiah reward jika Mbak Tania kedepannya tuh bisa merubah reward seperti apa yang Mbak Tania inginkan. Nanti Mbak Tania bisa tulis lagi. Jadi rewardnya ini contohnya kayak apa Bu? Ini rewardnya itu terserah Mbak Tania. Bisa Mbak Tania minta makanan, hadiah dari ibu. Nanti ibu kasih ke Mbak Tania. Dari ibu ya? Iya, Mbak Tania. Kan aku suka sama kayak red velvet gitu loh, kayak cookies red velvet atau minuman red velvet. Nah itu aja ya Bu yang bisa. Berarti makanan ya Mbak? Iya. Iya, nanti bisa. Apakah Mbak Tania tidak mau nambah lagi rewardnya agar Mbak Tania lebih semangat gitu? Gak apa-apa Mbak Tania, tulis saja rewardnya. Enggak deh Bu, udah Yakin Mbak Tania? Iya, udah yakin karena itu ya emang aku suka banget. Iya, bisa. Nah, kan tadi kan Ibu sudah mengasihkan reward untuk Mbak Tania jika Mbak Tania berhasil ke depannya. Dan sekarang Mbak Tania bisa menuliskan punishment jika Mbak Tania gagal dalam merubah. Punishment itu hukuman ya? Iya Mbak Tania. Hukuman seperti apa yang Mbak Tania ingin mau jalankan? Ini dari Mbak Tania sendiri, Ibu nggak memaksa menghukum seperti apa gitu. Buat diriku sendiri. Iya. Mungkin ini bukan karena saya itu tipe orang yang suka main kan Bu. Maksudnya suka main sama teman-teman nongkrong. Mbak Tania suka keluar gitu ya? Iya, kayak pergi sama teman gitu. Mungkin rewardnya 1 bulan kamu bermain gitu. Mbak Tania sanggup? Iya, dengan itu saya berusaha untuk bisa Bu. Karena saya kalau melanggar ya 1 bulan kan cukup lama. Iya, boleh ditulis. Jadi Mbak Tania nanti kan kalau gagal ya, Mbak Tania harus bisa menjalankan hukuman itu loh Mbak Tania. Iya Bu. Iya. Nah, sekarang di sini Mbak Tania tanda tangan sebagai persetujuan. Oke. Sekarang saya tanda tangan. Sudah jelas ya Mbak dari dua pihak. Nah, PR Mbak Tania, Ibu akan memberikan PR pada Mbak Tania. Jadi Mbak Tania selama berapa ini Mbak Tania mau merubah pemikiran Mbak Tania ini? Berapa ya? 3 minggu? 3 minggu? Mbak Tania sanggup? Ya, kita coba 3 minggu ya. Nanti setiap 1 minggu Mbak Tania bisa kembali kepada saya dengan memberikan catatan harian Mbak Tania selama proses perubahan sifat Mbak Tania yang dulunya salah ataupun negatif menjadi positif. Jadi Mbak Tania PR-nya itu harus merubah. Yang awalnya Mbak Tania itu memiliki pemikiran terlalu bisa dibilang Mbak, egoisnya Mbak Tania itu masih bisa diturunkan gitu loh Mbak. Jadi Mbak Tania tidak boleh terlalu perfect dan Mbak Tania bisa jadi diri Mbak Tania. Dan
Ibu akan memberikan PR kepada Mbak Tania agar Mbak Tania bisa belajar dari kakak Mbak Tania. Oh iya. Jadi nanti Mbak Tania bisa meminta motivasi kepada kakak Mbak Tania mengenai bagaimana sih Kak aku bisa menjadi seperti kakak gitu. Jadi kan komunikasi Mbak Tania itu kan kurang dengan kakak Mbak Tania karena kakak Mbak Tania kan terlalu pintar, Mbak Tania menganggap musuh gitu. Ya PR-nya itu Mbak Tania yang Mbak Tania coba dalam 3 minggu ya tadi. Iya, 3 minggu. Nah sekarang kesimpulan dari pertemuan kita kali ini menurut Mbak Tania seperti apa? Yang kita simpulkan. Kesimpulan yang saya dapatkan ya Bu ya, ini pemikiranku yang awalnya tadi negatif kan, saya anggap negatif, saya berusaha untuk mengubahnya dengan cara itu Bu. Ya. Jadi Mbak Tania sudah mengerti kan kesalahan apa yang perlu diubah? Sudah Bu. Nah sekarang ini Ibu serahkan kepada Mbak Tania. Saya bawa. Iya itu nanti jika kita melakukan proses konseling, Mbak Tania menyerahkan itu dengan PR tadi Mbak Tania ya. Oh iya Di buku catatan kecil gitu loh Mbak Tania. Yang perlu diubah. Oke Bu, saya kayak buat buku diary gitu. Iya, jadi selama ini dari apa nanti kalau Mbak Tania berhasil selama 3 minggu tadi, bukan 1 minggu Mbak Tania dapat reward gitu. Selama 3 minggu nanti Mbak Tania jika berhasil Ibu kasih reward, dan jika dari catatan Mbak Tania Ibu baca masih ada hal yang sama seperti awal Mbak Tania ceritakan pemikiran Mbak Tania yang negatif tadi, Mbak Tania tuh siap-siap mendapatkan punishment. Jadi Mbak Tania saran Ibu semangat untuk merubah dia lebih baik dengan tujuan Mbak Tania tadi. Mbak Tania kan kesini kan tujuannya sudah kuat untuk merubah sifat tadi. Iya. Nah sekarang kan Mbak Tania sudah bisa merubah tahu langkah-langkah apa yang Mbak Tania buat ke depannya itu. Ya dari sini apakah masih ada yang ingin diceritakan dari permasalahan lain? Sudah cukup saya rasa. Baik, jadi jika mau konsultasi kepada saya 1 minggu tadi, Mbak Tania sebaiknya membuat janji dengan memberikan WA ada. WA saya kayak kirim pesan kayak kemarin gitu. Iya, nanti saat H-1 nanti saya akan memberi jawaban Mbak Tania. Jika tidak bisa kita ubah jadwalnya gitu loh Mbak. Iya, nggak apa-apa. Ya baik. Sudah ya Bu. Sekian Bu, terima kasih. Ya sama-sama Mbak Tania. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.